I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Halo guys, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang kalimat herbal. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat verbal. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap, atau bisa juga disebut dengan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik secara lisan maupun tulisan. Dalam dunia bahasa terdapat berbagai macam kalimat, di antaranya kalimat verbal atau kata kerja. A. Pengertian kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja sebagai predikat utama dalam kalimat tersebut. Menurut Sudaryanto, tahun 2015, kalimat verbal adalah kalimat yang intinya terletak pada kata kerja atau verba dan dapat dibedakan menjadi kalimat transitif dan intransitif. Sedangkan menurut Sibrani tahun 2011, kalimat verbal adalah kalimat yang intinya terletak pada kata kerja atau verba dan dapat membuat objek yang menerima tindakan dari kata kerja tersebut. Selanjutnya yaitu susunan kalimat. Susunan kalimat yaitu terdiri dari S dan P. S sebagai subjek dan P sebagai predikat. Subjek berisi kata benda yaitu orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Predikat berisi kata kerja misalnya membaca, berlari, makan, dan lain-lain. Objek seperti buku, jam, pensil, dan lain-lain. Keterangan waktu misalnya 5 jam yang lalu, minggu kemarin, besok, dan lain sebagainya. Keterangan tempat yaitu misalnya di sekolah, musola, rumah, lapangan, dan lain-lain. Contohnya yang pertama Dina tidur. Dina sebagai subjek dan tidur itu sebagai predikat. Yang kedua ada Pera membaca buku. Pera sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Yang ketiga Romi makan nasi di warung. Romi sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi sebagai objek, dan di warung merupakan keterangan tempat. Dan yang keempat, saya belajar matematika kemarin malam. Saya sebagai subjek, belajar sebagai predikat, matematika sebagai objek, dan kemarin malam merupakan keterangan waktu. B. Jenis-jenis kalimat verbal yang terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada kalimat verbal intransitif. Kalimat verbal intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Contoh kalimatnya adalah kakak duduk di kursi. Kakak itu sebagai objek, duduk sebagai predikat, dan di kursi sebagai keterangan. Yang kedua, kalimat verbal transitif. Kalimat verbal transitif adalah kalimat yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Contoh kalimatnya adalah ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Yang ketiga, kalimat verbal ditransitif. Kalimat verbal ditransitif adalah kalimat yang memerlukan objek langsung dan objek tidak langsung. Contoh kalimatnya adalah dia memberi saya hadiah. Selanjutnya yang keempat yaitu kalimat verbal refleksif. Kalimat verbal refleksif adalah kalimat yang subjeknya juga bertindak sebagai objek. Contoh kalimatnya adalah dia mencukur rambutnya sendiri. Yang kelima, kalimat verbal kausatif. Kalimat verbal kausatif adalah kalimat yang menjelaskan bahwa subjek menyebabkan objek untuk melakukan tindakan tertentu. Contoh kalimatnya adalah saya meminta dia untuk menulis surat. Dan yang terakhir ada kalimat
verbal intransitif berpredikat. Kalimat verbal intransitif berpredikat adalah kalimat yang memuat kata kerja dengan predikat yang menunjukkan keadaan atau kondisi subjek. C. Penggunaan kalimat verbal dalam mempengaruhi struktur dan arti kalimat. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja atau verba sebagai inti kalimatnya. Penggunaan kalimat verbal dapat mempengaruhi struktur dan arti kalimat, tergantung pada bentuk dan fungsi kata kerja dalam kalimat. Beberapa contoh penggunaan kalimat verbal yang dapat mempengaruhi struktur dan arti kalimat, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kalimat verbal transitif. Kalimat verbal transitif adalah kalimat yang memiliki objek yang dapat menerima aksi dari kata kerja. Contoh kalimat verbal transitif yaitu saya makan nasi. Dalam kalimat ini, kata kerja makan mempengaruhi struktur kalimat dengan memerlukan objek sebagai nasi yang menjadi penerima aksi. Arti kalimat ini menggambarkan bahwa subjek itu saya, melakukan tindakan itu makan, dan objek itu sebagai nasi. Yang kedua, kalimat verbal intransitif. Kalimat verbal intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek yang dapat menerima aksi dari kata kerja. Contoh kalimat verbal transitif yaitu dia tertawa. Dalam kalimat ini, kata kerja tertawa tidak memerlukan objek karena tindakan yang dilakukan tidak diarahkan pada sesuatu. Arti kalimat ini menggambarkan bahwa subjek dia melakukan tindakan tertawa tanpa objek yang spesifik. Selanjutnya kalimat verbal kausatif. Kalimat verbal kausatif adalah kalimat yang menggunakan kata kerja untuk menyebabkan tindakan pada orang atau benda lain. Contoh kalimat verbal kausatif adalah saya membuat dia tersenyum. Dalam kalimat ini kata kerja membuat mempengaruhi struktur kalimat dengan mengubah objek dia menjadi penerima aksi dari kata kerja tersenyum. Arti kalimat ini menggambarkan bahwa subjek itu sebagai saya, melakukan tindakan itu membuat dan menyebabkan objek itu sebagai dia, dan melakukan tindakan itu tersenyum. Nah, dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa kalimat verbal adalah jenis kalimat yang intinya diungkapkan melalui kata kerja sebagai predikatnya. Ada beberapa jenis kalimat verbal antara lain kalimat verbal transitif, intransitif, ditransitif, refleksif, kausatif, dan intransitif berpredikat. Dalam kalimat verbal, subjek biasanya diletakkan di awal kalimat dan diikuti oleh kata kerja sebagai predikat. Kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat tanya atau kalimat negatif dengan menambahkan kata tanya atau kata negasi di depannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan Terima kasih.